Selamat pagi, dari Jawa Barat kami akan menikmati berbagai keindahan alam dengan berbagai aktivitas yang seru. Wah, aku dapet guys. Ternyata emang gak terlalu dalam ya dokter Niko ya? Gak terlalu dalam. Tak hanya itu, kami juga akan memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di sana. Kekuatannya pun juga lebih lemah daripada kaki kiri. Kenapa nih, lagi garuk-garuk ya? Iya dok, lagi gatel-gatel. Tapi kalau sakit kayak gini bisa sembuh kan dok? Bareng gue, Dr. Belda Amelia. Dan gue, Dr. Niko Latif, Dokter Traveler. Selamat pagi guys, sekarang kami lagi ada di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Tajur Halang. Di sini kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu warga yang mengalami kelumpuhan selama 7 tahun. So, kita langsung periksa kondisinya yuk guys. Selamat pagi, saya dengan dokter Belda dan ini dokter Niko. Kita dari Dokter Traveler. Nah itu kita pengen tanya-tanya sedikit sekalian melakukan pemeriksaan. Pak, masih ingat gak Pak awal pertama kali Bapaknya bisa mengalami kelumpuhan atau dia kayak susah bergerak? Awal mulanya itu karena memang penyakit darah tinggi sih ya. Oh, Ada riwayat darah tinggi. Ada riwayat darah Berarti tinggi. sebelumnya pernah berobat karena darah tingginya. Kita izin periksa ya, boleh? Oke. Memang salah satu penyebab dari stroke itu adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Ya ampun, 200. 200. Jadi teman-teman memang kita ngelihat kondisinya tensi itu sangat tinggi. Harusnya memang tensi seperti ini udah harus dibawa ke rumah sakit per 100. Nah, tapi dari pasiennya sendiri yang nggak mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin nanti bisa diedukasi melalui keluarganya dulu, ya. Nanti coba dirayu bentar. Jadi teman-teman di rumah, di sini saya dan Dokter Belda lagi melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala ke kaki. Kalau kita melihat dari kepala, tadi kita menemukan di lidahnya itu dia mengarah deviasi ke kanan. Jadi mengot ke kanan istilahnya. Terus juga tangan sebelah kanan, kekuatannya itu lebih lemah daripada ke tangan sebelah kiri. Begitu juga dengan kakinya. Dari kekuatannya pun juga lebih lemah daripada kaki kiri. Jadi kita bisa menyimpulkan kemungkinan besar ada sesuatu di bagian kepala bapaknya yang mengarah mungkin, apalagi ada riwayat tadi tekanan darah tingginya udah lama yang tidak terkontrol, sehingga itu bisa saja memungkinkan adanya pecahan pembuluh darah yang ada di otak menyebabkan stroke. Tapi ini udah stroke lama. Pak, maaf ini kalau saya tekan sakit nggak? Sakit ya. Ini Oh sakit Oke. banget kelihatan. berarti dari sini memang ini lokasinya ada di lambung ya. Betul. Lambung. Jadi ini khas banget ya, nyeri ulu hati itu biasanya ke lambung. Kalau dari stetoskop sedikit ada rongki, tapi rongki halus. Rongki itu kayak suara nafas tambahan. Mungkin akan terdengar suara seperti grok-grok atau nyik-nyik itu biasanya pada asma. Kemungkinan juga itu disebabkan pneumonia. Tapi Iya. masih tetap harus kita ronsen dulu Pak, ronsen Buat dada. tahu stroke-nya sendiri itu sebenarnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Ini stroke-nya itu tipe apa? Apakah karena penyumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah di otak? Jadi harus segera diperiksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, lalu pemeriksaan ronsen paru, dan ini juga ada kemungkinan tadi mengarah ke dispepsia. Sebelum Bapak belum mau ke rumah sakit, jadi obat-obatannya harus diminum tiap hari ya. Ini udah tertera nih gimana aturan pakainya ya. Nah, sekarang Bapak kita belajar dulu yuk, bangun. Iya Pak. Duduk kursi roda. Kita beli itu. Iya. Ini kita beli Nggak apa-apa, untuk ini Bapak beliin ya, khusus buat Bapak. yang bagus ya. Guys, kami dari Dokter Traveler memberikan kursi roda untuk Bapak. Karena sejak 7 tahun, Bapak mengalami kelumpuhan dan beliau tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Alhamdulillah sekarang keinginan Bapak sudah terwujud.
Terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih. Cepat sembuh ya Bapak ya. Bantu ya. Ya, Ibu ya. Cepat sembuh. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Tangis bahagia pun pecah ketika kami memberikan kursi roda yang Bapak inginkan sejak lama. Semoga kursi roda ini bisa bermanfaat untuk Bapak. Kita izin pamit, Bapak cepat izin sembuh, pamit ya, Ibu Pak. sehat-sehat ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Bapak. Sembuh ya Bapak ya. Sama-sama Bapak. Oke guys, sekarang gua dan Dokter Belda mau melanjutkan perjalanan untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Desa Tajur Halang. Daripada ngapain? Dek, gatal ya? Mama garukin ya? Permisi. Permisi, kenapa nih lagi garuk-garuk ya? Iya dok, lagi gatal-gatal. Kenalin dulu, saya Dokter Nicole. Saya Dokter Belda dari Dokter Traveler. Kenapa ini boleh diceritain nggak awalnya? Awalnya lagi gatal-gatal dok, Udah berapa lama? udah lumayan lama. Udah lama. Tapi kalau kita lihat ibunya juga kayaknya ada ini Ada. juga nih gatal-gatal. Ini kayaknya juga belum sembuh sih kelihatannya, masih ada yang merah-merah juga ya. Iya. Siapa dulu yang gatal-gatal? Ibu apa Dede? Saya sekalian ambil Dede ketiga, dulu. Kak, ya. Boleh. Ibu gatalnya paling dirasakan pada pagi hari atau malam hari? Malam hari ya? Malam hari. Oke. Nah, jadi Ibu, kalau kita ngelihat dari lukanya, ini kemungkinan mengarah ke kalau bahasa awamnya itu kudis. Atau itu bisa kita bilang merupakan suatu penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh tungau, kalau bahasa medis itu Sarcoptes cabiai. Nah, jadi dia itu akan menimbulkan rasa gatal terutama pada malam hari. Betul Nah, sekali. karena dia menular, dia bisa melalui kontak, Bu. Kontaknya bisa melalui kontak fisik atau melalui kontak-kontak barang yang sama. Bu, kita izin periksa dulu boleh ya? Nah, kalau di Gatal sini ya? kelihatannya Gatal udah ya? ada infeksi sekunder atau infeksi tambahan. Betul. Biasanya karena Tuh. udah sering Gatal digaruk. ya? Karena kan ini pasti gatal banget ya, Bu. Dan pasti garuk-garuk sendiri. Akhirnya nih kayak gini, udah ada luka-luka tambahan. Yang dia mengering ya? Iya. Jadi ini ada obat salep, Obat. Tapi sakit kayak gini bisa sembuh kan dok? bisa sembuh tapi tidak bisa berangsur cepat, Bu. Iya. Biasanya dia waktunya lama. Dan juga kita harus sembuhin dulu nih, Bu. Penyebabnya kan tadi tungau. Jadi selesai dari ini kita berikan obat-obatan ini, enggak. Ibu harus melakukan pembersihan di rumah. Nah, untuk salep yang ini cuma untuk dikasih ke kulit yang kering-keringnya aja, Bu ya. Yang kalau basah gak usah dikasih. Tuh kalau 2 kali sehari, Bu ya. Misalkan habis Kakinya mandi. dikit aja. Kami juga memberikan krim khusus yang hanya dipakai ketika malam hari setelah mandi. Krim ini dioleskan pada seluruh badan kecuali bagian muka. Nah, ini obat anti gatalnya diminum 2 kali sehari. Makasih ya dok. Iya, sama-sama Ibu cepat sembuh ya.